Ancaman gempa megatrash memang sedang menjadi isu yang memicu ketakutan. BMKG bahkan sudah memberikan peringatan terjadinya gempa dengan kekuatan di atas 8 magnitudo itu. Guncangan gempa megatrash sesungguhnya bukan sekedar ancaman, tapi sudah menjadi keniscayaan. Saat ini hanya tinggal menunggu waktu yang celakanya tidak bisa diprediksi secara pasti. Apalagi Indonesia memiliki jalur megatrash yang menggiriskan. Salah satunya zona subduksi Sunda yang memanjang dari selatan Sumatera, Jawa, Bali hingga Lombok dan Sumba. Tapi benarkah peramal Velin Ratu Ayu juga pernah mengingatkan terjadinya gempa besar yang mampu membelah Pulau Jawa? Lantas benarkah semua itu akan terjadi dalam bulan-bulan mendatang menuju akhir tahun 2024? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Rasa takut terus menyebar sejak peringatan gempa megatrash datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Ancaman gempa megatrash ternyata bukan sekedar ramalan, tapi sudah menjadi keniscayaan. Hanya soal waktu yang belum diketahui kedatangannya. Tapi sesungguhnya sebelum ada peringatan BMKG, Velin Ratu Ayu sudah memberi wanti-wanti untuk hati-hati. Sebab peramal ini melihat akan ada guncangan dahsyat yang mampu membelah Pulau Jawa. Dan kini Velin kembali mengajak untuk berhati-hati karena menuju tutup tahun 2024 akan ada bencana yang sangat memilukan. 2 tahun lalu aku sudah pernah melihat fenomena alam yang luar biasa, di mana sampai aku meramalkan akan adanya pulau yang hilang ya, bahkan juga akan tenggelamnya Pulau Jawa dan akan terpisahnya beberapa pulau di Pulau Jawa Indonesia ini yang nantinya akan menyatu kepada suatu benua atau negara lain. Hati-hati dan waspada, akan ada bencana luar biasa tahun ini, akan diwarnai dengan pergantian tahun ini akan diwarnai dengan bencana. Tidak hanya gempa yang berasal dari perut bumi, dalam 4 atau 3 bulan menuju akhir tahun, bencana alam juga terjadi di sejumlah lini. Salah satunya yang dikirim oleh gunung berapi. Menuju tutup tahun 2024, Velin merasakan ada getaran hebat yang datang dari kerak gunung berapi. Tidak hanya yang ada di Pulau Jawa, tapi mulai dari Sulawesi hingga Sumatera. Perpaduan letusan gunung api dengan pergeseran lempeng bumi juga memicu bencana dahsyat yang tak terbayangkan daya rusaknya. Kemudian di sini juga aku melihat adanya gunung-gunung aktif yang akan meluapkan lahar sampai dengan banjir, itu masih ya terjadi pada fenomena di tahun ini. Sebenarnya kejadiannya sama, cuman yang akan membedakan adalah di tahun ini aku prediksikan karena sudah mulai sebenarnya pergeseran lempeng bumi itu sudah terjadi sejak 4 tahun yang lalu. Kalau nggak salah aku pernah meramal, pertama kali ramalan aku viral dan yang menyatakan bahwa hampir Jakarta ini tenggelam, dan itu hampir terjadi sesungguhnya. Amukan alam ternyata tidak hanya datang dari daratan, karena di dasar laut juga sedang terjadi pergolakan. Energi dari bawah laut yang kekuatannya tak terkira akan menghasilkan bencana sangat mengerikan.
Felin merasa pergerakannya semakin besar setelah memasuki bulan Oktober dan akan terus terjadi hingga penghujung tahun ini. Bencana-bencana susulan akan datang silih berganti bahkan hingga pertengahan tahun 2025 mendatang. Ada banyak pergolakan dari bawah laut di mana saat ini sesar bumi seperti yang dikhawatirkan oleh BMKG itu sudah benar-benar terjadi, dan memang aku merasakan sudah mulai adanya berbagai fenomena alam yang berarti kita akan mendekati masa-masa di mana akan adanya meluapnya suatu air yang kencang. Pergerakannya akan dimulai di bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan saja itu akan ada pergantian masa transisi dan akan terjadi sampai dengan di awal sampai pertengahan tahun 2025. Pergolakan di dasar samudra diprediksi akan menghasilkan bencana sangat besar. Daya rusaknya sangat menakjubkan, bahkan sampai tak terlukiskan. Wilayah yang terimbas dampak gempa megatrash sangat luas, dan salah satu yang mengalami akibat parah adalah Jakarta. Itu tadi ketika sudah bergejolak, maka akan adanya yang aku prediksikan di bulan Oktober, November, Desember kita posisinya adalah siaga akan adanya gempa megatrash. Dan salah satunya aku melihat Jakarta pun akan kena dampaknya. Dan sudah kita lihat beberapa hari lalu kalau nggak salah aku merasakan getarannya berada di daerah Sukabumi ya atau Pangandaran, dan juga sudah merambah ke Jawa Tengah ya, Pacitan, Jawa Tengah, kemudian daerah Jawa Barat, dan juga akan dimulai gempa itu lagi-lagi kenapa harus Aceh? Aceh adalah sebagai tolak ukur di mana Aceh ini adalah pertama kali masuknya Islam, disebutnya Serambi Mekah adalah terkonek dengan ya ke istilahnya apa ya, dengan ke religion ya, akan ada tsunami lagi-lagi di Aceh yang aku prediksikan waspada dalam 3 bulan ke depan. Ancaman-ancaman alam memang sangat mengerikan. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi gempa megatrash? Seperti himbauan aku bahwasanya semua bencana itu bisa diindahkan ketika kitanya manusianya menyadari diri kita dan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Segala bencana itu bisa kapan saja terjadi, tapi bencana itu pun bisa ditanggulangi ketika manusianya menyadarkan dirinya. Insya Allah balik lagi kita semua, ini tugas kita untuk bisa menyeimbangkan alam, untuk bisa lebih perkuat lagi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Lalu benarkah selain gempa megatrash, menuju akhir tahun juga akan dihiasi banyak peristiwa alam yang mengerikan? Mungkinkah banjir besar juga melanda sejumlah tempat di tanah air? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Tidak hanya Felin yang pernah memprediksi peristiwa besar akan melanda Pulau Jawa. Denny Darko juga pernah meramal bakal ada guncangan sangat besar akibat gunung meletus. Bencana semakin besar karena guncangan gempa terjadi pada malam hari sehingga banyak yang tidak merasakan ancaman bahaya. Tapi benarkah gempa megatrash melanda Indonesia? Lalu kapan gempa super gede itu terjadi? Mungkinkah akan terjadi 3 bulan menuju tutup tahun? Bagaimana dengan ancaman gempa megatrash atau luapan air bah?
Megatrust itu sesuatu yang niscaya, pasti akan terjadi. Karena letak lempengannya memang di sekitar Indonesia. Tetapi yang terbesar itu tidak akan terjadi dalam waktu 1 atau 1,5 tahun ke depan. Sesuatu yang besar itu dari alam ya. Saya sih melihat ini masih 50-50. Sesuatu yang berhubungan dengan, saya merasakan ini tetap gempa, tetap longsor, dan hal-hal yang semacam itu tadi. Terjadi di saat-saat yang orang ini tidak siaga, dan ini memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Jika gempa megatrash adalah peristiwa alam yang niscaya, sebaiknya menghindari wilayah yang menjadi jalur megatrash. Meninggalkan daerah yang rawan bencana juga sudah bisa dilakukan mulai dari sekarang. Sebab dalam 3-4 bulan mendatang, ancaman semakin besar. Maka saya katakan bahwa teman-teman di sini yang tinggal di daerah yang rawan sebaiknya sudah berpikir mulai untuk berpindah, atau misalkan mulai mengajukan kepada pemerintah setempat untuk mengamankan kondisinya, terutama di slope-slope yang ujung itu. Terus ketakutan juga di lereng yang berkemungkinan besar akan longsor. Maka ini yang harus menjadi satu hal yang mungkin kita harus siap-siap. Keniscayaan adalah sifat gempa megatrash yang tidak bisa diabaikan. Banyak yang merasa was-was karena ancaman gempa megatrash itu sangat besar. Lalu, bagaimana reaksi Ki Kusumo mendengar ancaman gempa besar? Mengapa ahli supranatural itu merasakan bumi sudah rentak? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Peringatan BMKG masih menjadi teka-teki. Tapi ancaman gempa megatrash terlanjur menyebar sehingga semua orang diminta waspada. Mendekati akhir tahun ini, dalam pandangan Ki Kusumo, akan ada peristiwa besar yang sekaligus mengonfirmasi bahwa akan datangnya bencana besar. Perjalanan menuju akhir tahun 2024 juga diwarnai banyak bencana yang lumayan besar, termasuk yang datang dari air. Sebab Ki Kusumo melihat tanda-tanda datangnya siraman air bah yang datang bergelombang. Gambaran yang diberikan Ki Kusumo, luapan air laut mendatangkan tsunami yang sebesar tsunami Aceh yang menghancurkan segalanya. Bumi itu umurnya udah tua, jadi kalau kita bilang udah seperti nenek-nenek dan kakek, udah tua, sering terbatuk, sering sakit, kedinginan, dan sakit-sakit yang dialami orang-orang tua pada umumnya. Jadi waktu terbatuk-batuk ya keluar gempa, terbatuk-batuk keluar bencana-bencana air. Dan bencana air di tahun ini lumayan banyak. Ada juga orang yang menyatakan bahwa menuju akhir tahun ada peristiwa air yang sangat besar. Ada peristiwa gelombang-gelombang yang luar biasa. Dekati akhir tahunnya ada peristiwa yang mengagetkan. Dulu kita pernah dengar ada tsunami di Aceh, dulu juga kita pernah dengar peristiwa Palu yang luar biasa, gegap gempita tuh, sampai orang terjepit di lumpur dan lain-lain lah. Ada peristiwa serupa yang kelihatannya juga cukup mengerikan. Dengan dunia yang sudah serba tua ini, manusia yang hidup harus banyak melakukan hal-hal pendekatan-pendekatan spiritual kepada Yang Maha Kuasa. Karena yang punya bel, punya ketok palu untuk bagaimana terjadinya bumi ini, terjadinya peristiwa-peristiwa tadi tentu selalu berakhir padanya. Empat bulan menuju tutup tahun 2024 memang saatnya memulai untuk berhati-hati. Sebab para peramal sudah mengingatkan untuk waspada, terutama karena tutup tahun akan dihiasi bencana besar. Salah satunya gempa megatrash yang mengerikan. Tidak ada yang tahu semengerikan apa, tapi sudah sebaiknya jika kita mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan.
Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.